Selamat datang Bapak dan selamat bergabung di acara Kamus Talk. Ya, Bagaimana Bapak kabarnya? alhamdulillah baik. Kepada teman-teman yang lain bisa open cam. Berapa orang pesertanya ini? Pesertanya ini khusus internal kamus aja Pak, jadi kurang lebih sekitar 40. Oh ya, alhamdulillah. Mulai sekarang aja Ya, ya Pak ya. bisa. Ya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melapaskan berkat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara siang ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Faridok Fabiani. Saya selaku moderator pada acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah bersedia menjadi pemateri kita pada hari ini, kepada Ketua Umum Kamus, serta kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Baik, langsung saja sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Usuluddin dan Humaniora tahun 2020-2021 kepada Saudara Ahmad Suni Ridho, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita dengan berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat terkumpul dan kita dapat bertemu secara ruang virtual dan dapat berdialog secara langsung dengan Fakultas Usuluddin dan Humaniora yang sangat kita banggakan ini. Oke, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, Islam dan juga ihsan, dan tentunya kita dapat mengikut atau ittiba dengan sunnah ataupun keteladanan beliau, walaupun tidak bisa seluruhnya atau tidak bisa secara kafah, tetapi kita masih bisa merasakan segala tutur kata maupun amaliyah beliau yang pernah beliau ajarkan dan terus menerus sampai ke guru-guru kita, dan sampai sekarang kita dapat berdiri hingga sampai saat ini. Oke. Yang ulun hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Bapak Dr. Ivan Nur M.Hum, satu kebanggaan bagi kami Pak dari komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora dapat berdialog langsung dengan sampean, dapat menuangkan segala aspirasi walaupun secara internal kamus saja. Ini sebuah kebanggaan dan sangat kontribusi yang luar biasa dari kami untuk menghadirkan sebuah forum. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh kawan-kawan ataupun oleh dari pengurus kamus terkait mengenai hal wajah baru di Mafuid, baik itu mengenai ornamen-ornamen tambahan divu atau mungkin ada aturan-aturan baru. Oke, sedikit mungkin dari ulun bahwa mungkin kita di sini hanya sebatas internal, dan mohon untuk kawan-kawan di setiap jalannya acara atau kelangsungan acara ini mohon dijaga etika maupun adab akhlak yang kita dapat tuangkan ke dalam setiap runtutan acara nanti. Jadi untuk kawan-kawan kalau memang misalkan ada ingin pertanyaan nanti, mohon dengan segala hormat
jangan ada kata yang ibarat kata itu yang sarkasme atau ibaratnya terlalu menjustif. Nah, jadi kita ingin mengetahui ya bagaimana transparansi dari bentuk wajah baru dari Fakultas Usuluddin, apalagi dengan adanya taman dan yang lain-lain. Dan ada beberapa hal mungkin nanti ada yang disampaikan oleh kawan-kawan mengenai hal yang terkait mengenai adanya rooming tentang aturan baru. Nah, jadi demikian. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjut mungkin nanti dapat dilanjutkan oleh moderator kembali. Terima kasih banyak untuk moderator dan terima kasih banyak kawan-kawan yang telah hadir, dan semoga segala hal amaliyah yang kita kerjakan saat ini baik mengenai kegiatan ini atau nantinya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menjadi amaliyah baru atau pengetahuan baru untuk kita dan dapat kita implementasikan saat kita berkuliah ataupun saat kita berkegiatan dalam sehari-harinya. Oke. Mohon dimaaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang dari saya atau dari mimik dan gimik saya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Langsung saja acara selanjutnya itu acara yang kita tunggu-tunggu nih, dialog interaktif dengan pemateri kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Irfan Nur Amrun. Tempat tanggal lahir Alabiu 14 April 1971. Alamat beliau di Komplek PWI nomor 40 RT 30 Blok F. Nomor WhatsApp beliau 0822 51 65 50 55. Hobi beliau adalah membaca buku. Moto hidup beliau adalah berbuat baik kepada sesama. Jabatan beliau sekarang sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Antasari Banjarmasin. Riwayat pendidikan beliau menempuh S1 di UIN Jogja, S2 di UGM, dan S3 di UM Malaysia. Pengalaman organisasi HMI Jogja dan ICMI Kalsel. Baik, langsung saja kita mulai dialog interaktif kita di acara Kamus Talk dengan tema wajah baruku di tengah pandemi. Kepada Bapak Irfan, silahkan menyampaikan materinya kurang lebih selama 10 menit, Pak. Silahkan, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada moderator, pada panitia, pada pengurus kamus secara keseluruhan atas kesempatan acara yang digelar ini. Saya kira ini bisa bermanfaat bagi kita semua agar kita bisa saling berkomunikasi secara terus-menerus, tidak ada gap antara pimpinan dan para mahasiswa. Namun pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini walaupun ada keterbatasan, terutama keterbatasan fisik. Kita harus melakukan social distancing karena pandemi ini belum berakhir, walaupun laporan sementara ada penurunan katanya, tapi di sisi yang lain ada juga peningkatan, dan November ini kemungkinan dimulai vaksinasi kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya itu jutaan. Temanya wajah baru di tengah pandemi. Mungkin saya
agak kaget juga dengan wajah baru. Sebenarnya tidak ada wajah baru, mungkin wajah baru itu adanya taman, kemudian ada beberapa fasilitas, tapi oke lah, saya ingin menjelaskan bahwa saya diangkat menjadi dekan itu sekitar bulan November 2017, itu memulai jabatan saya sebagai dekan. Sebelumnya saya ketua prodi di Pasca Sarjana UIN Antasari. Jadi sebenarnya latar belakang karir jabatan itu di Fakultas Usuluddin itu hampir-hampir saya tidak pernah menjabat, tiba-tiba lalu kemudian karena ada situasi perubahan transformasi kelembagaan dan sebagainya, aturan peraturan pemerintah tentang jabatan, akhirnya saya dipilih atau dipercaya oleh Pak Rektor untuk menjabat sebagai dekan Fakultas Usuluddin untuk periode 2017 hingga 2021. Nah, ketika menjabat sebagai dekan itu, saya berkeliling di beberapa fakultas di UIN Antasari ini, termasuk karena saya punya sahabat-sahabat di beberapa fakultas studi di beberapa daerah seperti di Jogja dan di Jakarta. Saya mencoba mencerna apa yang perlu dilakukan di Fakultas Usuluddin. Saya punya kesimpulan bahwa yang pertama itu adalah fasilitas. Kita tahu bahwa Fakultas Usuluddin itu adalah fakultas yang mungkin paling minim di antara fakultas yang ada di UIN, di lingkungan UIN Antasari ini. Dari segi sarana prasarana fisik maupun non fisik itu sangat memprihatinkan. Kemudian juga pengembangan SDM dan sebagainya itu yang menjadi pusat perhatian saya. Makanya lalu kemudian mulai tahun 2017 itu secara bertahap, karena keadaan kita memang terbatas dari segi anggaran, maka saya secara bertahap untuk membenahi fakultas. Misalnya kalau di kantor itu saya mengganti hampir seluruh perangkat komputer yang ada di ruang tata usaha, karena itu adalah vital bagi layanan, baik layanan dosen maupun layanan kemahasiswaan. Itu sangat vital sekali karena percepatannya di perangkat itu. Makanya saya kemudian mengganti semua itu. Kemudian berangsur mengganti seperti fasilitas pembelajaran seperti AC, LCD, dan beberapa alat lainnya. Itu saya minta diganti. Nah, termasuk 2019 saya merehabilitasi ruang munakasah agar representatif untuk kegiatan-kegiatan kita, baik itu kegiatan formal maupun informal. Kemudian juga memfasilitasi memfasilitasi keberadaan ruang dosen yang kita tahu sebelumnya tidak lebih dari ruang sekolah. Jadi kalau pernah kunjungan ke sekolah-sekolah mungkin lebih baik ruangan guru di sekolah-sekolah. Makanya saya bikin ruang-ruang dosen yang representatif, yang sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional. Dan alhamdulillah itu bisa terwujud, baik ruang dosen untuk dosen pria maupun dosen wanita yang saya pisahkan. Nah,
sebenarnya lebih jauh dari itu sebenarnya rencananya kan kita ingin membangun asrama untuk program khusus PKU, program khusus ulama atau PKU. Tapi proyeknya itu batal karena memang ada persoalan di tingkat developernya. Itu bukan kesalahan dari kita, tapi kesalahan dari developernya, sehingga anggaran untuk pembangunan asrama program khusus itu di. Nah, tapi tahun 2020 ini Pak Rektor berusaha sedemikian rupa mewujudkan kembali apa yang pernah kita rencanakan untuk tahun 2020 bisa direalisasikan pembangunan di depan yang mangkrak itu, yang dulunya perumahan dosen itu nanti menjadi semacam university center. Jadi di situ ruang berbagai kegiatan nanti akan dipusatkan di situ, pelayanan satu pintu diadakan di situ. Nah, mungkin tahun 2021 setahu saya juga dianggarkan kembali untuk pembangunan asrama program khusus ulama, insya Allah, atau mohon doa. Nah, sebenarnya di 2020 ini rencananya sebenarnya adalah membangun tambahan apung khusus untuk kegiatan mahasiswa. Nah, kenapa itu diusulkan? Itu ada 2 apung yang kita usulkan di tahun 2020 ini, karena mengaca kepada penerimaan mahasiswa tahun 2019, kita mengalami surplus yang luar biasa dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi sekitar 400 lebih mahasiswa baru yang kita terima pada tahun 2019. Itu jumlah terbesar dalam sejarah penerimaan Fakultas Usuluddin. Tidak pernah terjadi sebanyak itu. Sehingga pada saat itu kita agak kewalahan juga. Untung ada bantuan dari Pak Rektor, misalnya penyediaan kursi, tambahan kursi, kemudian menata laboratorium, yang laboratorium untuk IAT, SAA, kemudian AFI itu kemudian direhab menjadi ruang kelas, jadi menjadi 2 kelas. Nah, kemudian tapi itu pun tidak cukup. Lalu kemudian dengan sangat terpaksa apung yang seharusnya menjadi tempat berkegiatan mahasiswa itu dirubah menjadi ruang kuliah untuk beberapa mata kuliah yang bisa difasilitasi lewat apung. Makanya lalu kemudian konsekuensinya kegiatan mahasiswa tidak bisa lagi memakai apung di jam-jam perkuliahan karena kita mengutamakan perkuliahan. Nah, di tahun 2020 ini sebenarnya kita karena tidak bisa jadi di tahun 2020 ketika memasuki tahun 2020 ini kita tidak pernah membayangkan bahwa ternyata kita menghadapi sebuah bencana dunia, yaitu pandemi COVID-19 yang hampir seluruh dunia merasakan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya banyak sekali. Salah satu dampak yang perlu saya sampaikan, dan ini pernah saya sampaikan kepada perwakilan mahasiswa DEMA, itu adalah pemotongan anggaran. Kita kalau tidak salah sekitar 11,6 miliar yang dipangkas oleh Kementerian Keuangan itu khusus untuk UIN Antasari. Sehingga rencana-rencana kita semula seperti membangun apung, 2 apung, dan sebagainya, bahkan di dalam perencanaan di 2020 itu saya ingin merubah lokal di lantai 2 itu ada 2 lokal yang
yang saya ingin buka dinding sekatnya itu dengan rolling door. Jadi kalau misalnya ada kegiatan besar baik mahasiswa maupun dosen itu bisa dibuka jadi semacam katakanlah auditoriumnya Fakultas Usuluddin, auditorium mini Fakultas Usuluddin. Tapi rencana itu berantakan karena mengingat semua anggaran yang ada di fakultas itu ditarik ke kantor pusat, kemudian kantor pusat diserahkan ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi itu gambarannya. Tapi alhamdulillah kita di 2019 itu selain merehab Bangunan Kasar, kemudian membuat ruang dosen, kita sempat melakukan pengecatan baik kantor maupun gedung perkuliahan. Nah, kenapa saya melakukan itu, ngotot supaya dicat? Pertama, alasannya adalah kondisi fisik gedung perkantoran dan perkuliahan Fakultas Usuluddin sebelumnya itu sangat kusam sekali, tidak enak dipandang. Kemudian juga kaca-kacanya penuh dengan debu. Saya sudah beberapa kali supaya kaca-kaca yang ada di gedung perkuliahan maupun di perkantoran Usuluddin itu supaya dibersihkan, tapi memang agak berat karena harus pakai tangga yang tinggi. Nah, karena permohonan kami untuk pertama untuk merubah warna cat dari yang kusam menjadi warna yang cerah. Krim itu kan coba boleh lihat di beberapa gedung-gedung yang agak modern itu pasti warnanya sekitar seperti itu. Kemudian juga kualitas catnya juga kualitas terbaik itu catnya adalah cat merek Juton. Boleh cek di toko-toko cat itu merek cat terbaik. Jadi itu kalau sekitar 5 tahun itu masih bisa bertahan kecerahannya itu. Nah, itu kan kenapa pilihannya harus krim seperti itu agar lebih cerah terlihat, karena foto Usuluddin itu kan agak mepet, kalau warna-warna agak gelap itu menambah kesuraman gedung yang ada di tempat kita. Makanya saya rubah menjadi krim. Kemudian pada saat yang bersamaan saya minta tukang yang mengecat itu perjanjian, sambil mencat tolong dibersihkan, dilap kaca-kaca yang ada di jendela. Kemudian kalau kacanya itu jendelanya itu rusak tolong diperbaiki, dan alhamdulillah itu mereka lakukan, dan itu menjadi bagian dari pekerjaan pengecatan itu, dan kelihatan kan sudah terlihat gitu loh cerahnya fakultas kita yang sebelumnya sangat kusam. Nah, kemudian setelah pengecatan itu saya minta kepada Pak Rektor untuk memberi nama fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UIN ini. Alhamdulillah disetujui. Kemudian namanya itu ada 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena agar orang tahu kita harus menyadari bahwa era kita sekarang ini adalah era internet, era dunia maya, di mana ketika kita mengupload itu bukan hanya di tempat kita yang melihat, tapi seluruh dunia bisa melihat. Dengan nama 3 bahasa itu secara tidak langsung memperluas pengenalan kampus kita ke dunia luar. Nah, itu tujuan saya. Nah, rupanya pembuatan nama itu kemarin itu ada salah dari segi penulisan. Saya minta dirubah sesuaikan dengan kaidah bahasa Arab, tapi ternyata prosesnya itu tidak sempurna, makanya sempat itu diulang, kemudian dicat kembali, sehingga kalau kalian ke kampus itu akan melihat suasana
tampilan yang lebih bersih, lebih elegan dari fakultas kita. Nah, kemudian dari sekian usulan-usulan kita di 2020 itu ada kabar gembira sebenarnya. Kabar gembiranya walaupun kita tidak bisa membangun apung, 2 apung, tapi kita dipinjami oleh Pak Rektor gedung yang awalnya itu adalah gedung arsip. Nah, sebenarnya bukan gedung arsip itu dulu pernah dipinjami kepada Dema dan Ormawa Fakultas Tarbiyah, di tempat berkegiatan Fakultas Tarbiyah. Lalu kemudian mereka diminta kembali ke fakultas, gedung yang awalnya gedung arsip itu dikembalikan seperti semula, kemudian dicat, difasilitasi, diberi kursi, itu diserahkan ke Fakultas Usuluddin sebagai ruang kuliah. Namun karena kita menghadapi situasi pandemi, akhirnya semua fasilitas itu tidak bisa kita nikmati saat ini karena kita sekarang melakukan pembelajaran daring. Nah, jadi itu yang harus saya sampaikan. Nah, di samping itu juga karena usulan kita di 2018, 19 dan di 2020 akhirnya usulan kita membangun membangun taman di seputaran di pojok Motos itu disetujui dan dibuatlah taman yang ya alhamdulillah walaupun sederhana tapi enak dipandang mata lah. Konsep kami untuk Fakultas Usuluddin itu saya kebetulan pernah lama punya pembimbing tesis dulu di salah satu pastor di seminari. Saya sering berkunjung ke seminari, menemui pembimbing saya. Kalau kita berkaca dari sekolah-sekolah seminari yang ada di Jogja maupun di Jakarta, itu gedung-gedungnya tidak juga terlalu mewah seperti di Malaysia, itu tidak juga terlalu mewah seperti PB atau Syariah itu kan mewah. Kalau gedung-gedung seminari itu biasa-biasa saja, tapi seminari itu keunggulannya adalah mereka bersih, kemudian asri. Nah, itu yang ingin saya ciptakan di Fakultas Usuluddin. Tidak perlu bermewah-mewah, tapi asri, kemudian bersih, sehingga orang setiap kali ke fakultas kita itu merasa nyaman. Makanya boleh dilihat fakultas kita sekarang lebih bersih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena saya meminta untuk menambah tenaga kebersihan bukan hanya lokal tapi juga ke halaman dan juga taman. Jadi ada kemudian apung itu juga selalu dibersihkan. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Nah, itu informasi tentang fasilitas. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam konteks fasilitas ini, kenapa lalu kita tidak seperti PB misalnya membangun atau merehab gedung perkuliahan seperti PB atau seperti Syariah. Nah, supaya diketahui bahwa di kampus 2 itu salah satu gedungnya itu diperuntukkan untuk Fakultas Usuluddin. Jadi sangat kalau tidak salah lantai 5 itu khusus Fakultas Usuluddin. Nah, lalu pertanyaannya apakah fakultas kita itu akan diserahkan ke fakultas lain? Tidak, itu tetap menjadi fakultas kita. Jadi nanti kita ke depan itu memiliki 2 fakultas kampus 1 di Jalan Ayani, kemudian kampus 2 Fakultas Usuluddin di kampus 2 di Banjarbaru. Jadi ada 2 kampus. Nah, problemnya adalah siapa yang mengisi itu? Itu kan pertanyaannya. Kalau mahasiswa Usuluddin yang ada ini diwajibkan pindah ke kampus 2, itu tidak akan terisi semua. Banyak sekali ruang-ruang kosong yang tidak termanfaatkan. Saya yakin itu, karena
sangat banyak sekali fasilitas yang disediakan itu, baik dari gedung, dari segi fasilitas perkuliahan, mahasiswa, perkantoran, itu disediakan semua di situ. Nah, jadi direncananya kan 2022 itu sudah mulai beroperasi. Di 2021 itu kita akan wisuda di auditorium di kampus 2. Itu super mewah sekali. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi jangan khawatir, kita juga nanti akan memiliki fasilitas perkuliahan yang sangat representatif, bahkan berkelas internasional. Tapi bukan di kampus 1, tapi di kampus 2. Nah, menjawab bagaimana mengisi, itulah yang sedang kami siapkan. Alhamdulillah, selama saya menjabat jadi dekan, kita bisa menjaga akreditasi. Mulai pertama kali saya duduk itu sudah dihadapkan dengan akreditasi Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kemudian Prodi Psikologi Islam. Nah, yang dalam beberapa bulan ke depan ini kita akan menghadapi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Studi Agama. Mohon doa semoga paling tidak salah satu prodi yang ada di antara dua ini, yaitu IAT dan SA ini, bisa mendapatkan grade A lah, mudah-mudahan, sehingga daya jual dan daya saing Fakultas Usuluddin itu di kancah regional Kalimantan maupun nasional itu akan semakin kuat persaingannya. Nah, itu yang dalam konteks SDM. Kemudian selanjutnya, karena menyahuti merespon apa yang saya pertanyakan tadi, yang menjadi siapa yang mengisi gedung-gedung baru itu, makanya kami di fakultas sedang mempersiapkan, sedang mensurvei minat masyarakat terhadap Fakultas Usuluddin. Artinya prodi apa saja yang bisa kita kembangkan di Fakultas Usuluddin, karena Fakultas Usuluddin itu kan terdiri dari dua disiplin, yaitu ilmu keusuludinan dan ilmu humaniora, maka dua ini harus dikembangkan. Kemungkinan besar yang akan kita usul, dan itu sudah menjadi usulan untuk penerimaan dosen baru sebagai tambahan, itu untuk ilmu usuluddin kita akan membuka ilmu hadis sebagai pengembangan dari ilmu Al-Quran dan tafsir, karena dulu ilmu Al-Quran dan tafsir itu kan tafsir hadis, lalu dipecah menjadi dua, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan hadisnya itu akan segera kita buka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita survei kita itu juga sedang mencari masukan dari masyarakat, alumni, termasuk mungkin mahasiswa. Saya sempat men-share ke mahasiswa mau prodi apa yang ingin dibuka. Dari beberapa yang masuk itu memang kalau yang kita pikirkan ini bagaimana kita mengembangkan ilmu-ilmu humanioranya. Ilmu-ilmu humaniora itu antara lain adalah ilmu sastra, baik sastra Arab, Inggris, Indonesia, daerah, itu adalah rumpun dari humaniora. Kemudian juga antropologi, kemudian filologi, kemudian apalagi ilmu perpustakaan. Saya lupa, ada beberapa rumpun ilmu dari ilmu humaniora yang kami ranking, yang kemudian kami berikan kepada masyarakat untuk dilakukan feedback ke kami, biar kami bisa mempetakan prodi apa yang layak untuk kita buka di tahun-tahun ke depan. Nah, jadi dalam masa pandemi ini itu yang kami lakukan, selain berbenah untuk mempersiapkan akreditasi, juga kami sedang mempersiapkan bagaimana pengembangan fakultas ke depan, tidak hanya berhenti di 4 prodi ini, yaitu AFI, SAA, IAT, kemudian
psikologi Islam. Jadi lebih dari itu kita akan kembangkan. Nah, konsekuensinya nanti mungkin mahasiswa akan banyak, permasalahan akan banyak, kemudian problem akan banyak. Itu yang memang harus kita hadapi bersama. Nah, apalagi ya? Ke depan memang kita akan terus berbenah, karena bagaimanapun, misalnya di fakultas di tingkat dosen juga, kami mempersiapkan para dosen-dosen muda untuk melanjutkan studi ke S3, kemudian penerimaan dosen-dosen baru. Tahun ini untuk tahun 2021 kita mengusulkan sangat banyak sekali kebutuhan dosen untuk kita tampung di Fakultas Usuluddin. Nah, kemudian yang sudah S2 kita berikan peluang untuk mengambil S3 baik dalam maupun luar negeri, sehingga nanti ke depan Fakultas Usuluddin semakin kuat dari segi kelembagaan maupun keilmuan. Nah, sebenarnya ada sebenarnya cita-cita yang ingin saya kembangkan di Fakultas Usuluddin ini sebelum berakhir di 2021 November nanti, itu adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan layanan online. Jadi mahasiswa tidak perlu berjam-jam atau berlama-lama di TU. Namanya itu layanannya itu e-silak, tapi kami butuh anggaran untuk meluncing layanan itu yang belum terrealisasi. Kalau itu terrealisasi, mungkin mahasiswa tidak perlu lagi bolak-balik ke fakultas, semua serba elektronik sebagaimana yang kita rasakan saat pandemi ini. Jadi itu untuk mempermudah layanan, kemudian meminimalkan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya, karena semua serba template. Nah, kemudian dalam tahun ini juga kami sedang mengusulkan adanya semacam stand layanan satu pintu di Fakultas Usuluddin. Jadi semacam kantor-kantor yang modern itu kan nanti kita buat di depan pintu TU itu. Jadi nanti pintu TU itu kita buka, jadi ada semacam bar layanan di depan pintu itu, sehingga tapi itu lumayan lah biayanya. Mudah-mudahan itu bisa disanggupi oleh rektorat. Nah, kalau itu semua bisa terlaksana, maka saya sederhana saja Fakultas Usuluddin ini. Pertama, layanan bisa cepat, bisa responsif, kemudian gedungnya bersih, asri, kemudian fasilitas seperti fasilitas belajar dan sebagainya itu bisa terfasilitasi. Nah, terakhir tentang ini, tentang parkir. Kita ini kan kekurangan parkir, apalagi setelah dibuatkan taman di pojok Fakultas Usuluddin itu. Itu rencananya memang antara Fakultas Usuluddin dan Fakultas Dakwah itu akan direhabilitasi sampai ke ujung gedung itu. Tapi sekali lagi kita menunggu evaluasi anggaran yang ada di 2020 pasca pandemi ini. Jadi setelah ini mungkin di November itu ada evaluasi apakah itu bisa direalisasikan di 2021 atau di akhir tahun ini. Itu yang kita sekarang tunggu, karena ini kami semua diminta untuk laporan keuangan untuk sejauh mana serapan, kemudian realisasi dan sebagainya.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian mengenai penggunaan apung, sebenarnya apung itu memang dibangun untuk fasilitas belajar, tapi juga diberi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, yang menjadi persoalan rumit itu bagi kita semua, dan itu sudah saya laporkan ke rektor, adalah ketika kita di tahun 2019 itu, di pertengahan 2019 itu, mendapatkan surplus penerimaan mahasiswa baru yang 400 lebih. Itu sebenarnya tidak terbayangkan oleh kami semua, kenapa bisa sebanyak itu di 2019. Nah, sehingga mengharuskan kita memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan, sehingga otomatis kegiatan-kegiatan mahasiswa kan di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini yang sempat menjadi sorotan, kenapa lalu kemudian ada pungutan katanya, penggunaan apung pada hari-hari tersebut. Sebenarnya itu bukan kebijakan dari fakultas, itu sudah saya cross check ke bawah, itu tidak ada kebijakan dari fakultas untuk memungut seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa yang memberi layanan fasilitas fakultas pada hari Sabtu dan hari Minggu itu diserahkan oleh Kasubag kepada tenaga honorer. Kita tahu bahwa tenaga honorer di UIN ini sangat kecil honornya. Nah, karena itu padahal tenaga honorer itu bekerja itu hanya di jam-jam kerja, di hari-hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Maka sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk bekerja di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi kalau tidak dilayani kepentingan mahasiswa, lalu siapa yang melayani? Itu yang menjadi persoalan. Nah, oleh Kasubag lalu kemudian diambil kebijakan tetap akan dilayani, tapi tolong bayarkan dia operasional ojek ke kampus karena orangnya tidak memiliki motor ke kampus. Nah, jadi seperti itu, sempat bersimpang siurnya. Jadi sebenarnya tidak ada kebijakan dari fakultas untuk memungut, itu hanya untuk biar dia bisa datang pada hari itu, kemudian menunggui seharian, kemudian pulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Karena tidak mungkin dia jalan kaki dari Gambut ke kampus kita kalau tidak difasilitasi seperti itu. Nah, sementara fakultas tidak mungkin memberikan uang untuk pelayanan seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang saya ingin jelaskan. Kemudian tentang perubahan warna itu seperti yang saya sampaikan bahwa itu pertimbangannya tidak lebih agar kampus kita itu terlihat lebih cerah. Kalau ada warna yang lebih cerah dari itu, saya akan pilih yang lebih cerah. Jadi seperti itu. Karena apa? Kita harus pertimbangkan cat itu semakin lama semakin kusam. Kalau memilih warna-warna yang sudah gelap itu menambah kekusaman gedung kita. Kita perlu ketahui bahwa gedung Fakultas Usuluddin itu termasuk gedung yang tua. Jadi ya harus dengan pemeliharaan, dengan upaya daya kita agar tetap cerah dan sebagainya. Warna biru itu memang identik dengan fakultas karena misalnya sampul skripsi itu warna biru, kemudian seragam toga itu warna biru punya usul. Tapi itu tidak ada di dalam aturan bahwa gedung harus biru. Kalau misalnya warna identitas yang ada di wisuda atau di skripsi itu harus sampai ke gedung, berarti syariah itu
karena warna hitam, apakah dia harus mengecat warna fakultasnya warna hitam? Kan tidak. Kemudian PB itu warna merah, dia harus memakai warna merah semua, kan tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu jangan dipersoalkan, oh kenapa harus biru, kenapa. Ada yang pertanyakan, dosen juga mempertanyakan. Saya bilang kalau begitu karena kalau begitu syariah harus warna hitam begitu gedungnya, kan tidak, masa harus hitam. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita posisikan saja fungsi cat itu sebagai bagaimana gedung atau bangunan itu bisa lebih enak untuk dipandang. Saya kira itu penjelasan saya. Saya kira alangkah lebih baiknya kita tanya jawab biar jelas gimana masalahnya, kemudian apa yang ingin diketahui dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Nah, baik, kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Silahkan untuk 3 orang penanya yang mau nanya, silahkan di kolom chat. Tulis saya, lalu hidupkan kamera dan audionya. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan Ahmad Sunir, hidupkan kamera dan audionya. Tes. Halo. Ya, silahkan. Ya. Oke. Bismillah. Dan salam. Langsung saja. Terima kasih banyak dulu untuk moderator dan Bapak telah menjelaskan kami untuk bisa jawab. Oke. Bismillah, langsung aja Pak. Ya, silahkan. Terima kasih banyak Pak. Jadi pertama, mungkin ada 2 pertanyaan yang akan Ulun ajukan kali ini. Yang pertama, mengenai tentang study center atau tempat dari para mahasiswa dari ormawa-ormawa yang ada di wilayah Ada terhitung ada 8 jumlah ormawa yang aktif berada di Fakultas Usuluddin dan Humaniora ini. Nah, ini mungkin mewakili dari teman-teman dari Ormawa, karena sebelumnya pernah ada juga tentang dialog tentang masalah ini, tentang tidak adanya layanan atau binaan tentang mahasiswa yang atau organisasi yang berada di FU akan tetapi tidak punya layanan atau tempat yang secara permanen, atau mungkin tidaknya ada bantuan atau kemudahan lah untuk akses memiliki tempat gitu. Nah, sebagai contoh kayak gini. Pertanyaan dari Ulun sebenarnya apa sih dari para ormawa ini kan, dari kehendak para ormawa ini kan, apung itu tuh sudah memakai teralis dan seringkali juga dikunci. Artinya di luar daripada jam perkuliahan, apakah tidak ada layanan untuk para ormawa untuk berkegiatan? Tidaknya untuk wilayah apung itu tidak dikunci. Apakah juga harus selalu meminta izin dan meminta menyelesaikan administrasi secara terus menerus kayak gitu supaya tercatat ataupun mendapat izin atau mendapatkan legalitas. Di samping hal itu, padahal ormawa ini setiap harinya mungkin ataupun di setiap weekend ada terus kegiatan kayak gitu. Nah, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, untuk mengenai masalah parkir tadi kan, mungkin ada beberapa di benak kawan-kawan, mungkin dari para ormawa lain, dari mahasiswa yang lain, mereka juga memikirkan kenapa lebih mengutamakan taman. Artinya eksistensi ataupun kata sampaian tadi tentang masalah supaya AFO ini lebih asri, tapi mengesampingkan atau menolak tentang hal yang fundamental. Contohnya parkir kan, apalagi setelah mahasiswa baru itu kan tercatat sekitar 400-an lebih yang masuk ke AFO. Apabila sudah mulai tatap muka, nah jika ini kita berbicara tentang tatap muka, tentang mengenai study center ataupun tentang wilayah tempat tadi itu atau layanan, dan tentang parkir ini, karena sejauh ini Pak, yang dari kawan-kawan lihat, parkir itu bahkan sampai ke jalan
ke seberang Febi itu, nah Pak. Jadi jalanan itu menutupi akses dari jalanan umum mau ke dakwah ataupun mau ke lain, itu tuh bahkan kendaraannya itu sampai ke tengah gitu, nah saking banyaknya. Nah jadi mungkin perasa ulun atau dugaan ulun, padahal hal yang fundament itu terletak pada wilayah parkir, karena kita ini kan terbagi ada tarbiyah, ada dakwah, ada fuh juga di dalam satu ruang lingkup yang berada di tengah-tengah apung itu. Nah jadi mungkin itu aja yang ingin tanyakan, kenapa, apakah tidak ada alokasi yang lebih untuk masalah parkir ini, apalagi apabila kita lebih visioner atau ke depan lagi ketika layanan tatap muka melihat mahasiswa baru yang saking banyaknya masuk, itu tuh akan lebih menutup jalan atau akses ke fakultas lain gitu. Nah mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini mau dijawab dulu Bapak atau pertanyaan yang lain dulu? Saya jawab dulu. Ya, Bapak. yang pertama tentang tempat berkegiatan mahasiswa, khususnya tentang terkait dengan apung. Baik di tingkat rektorat maupun di tingkat fakultas itu tidak ada niatan dari pimpinan tidak akan menyediakan menyediakan fasilitas untuk mahasiswa. Keinginan itu ada, cuma kita ini kita tahu sendiri Bu, coba kita lihat sendiri, ibarat kita itu punya rumah tipe 36 tapi mau memasukkan 4 buah mobil, itu kira-kira bisa nggak? Nah itu yang analoginya. Jadi kita ini dari tahun sekitar tahun 1964 ketika YN itu mulai bergerak dibangun di Jalan Ayani, dari perkembangan fakultas-fakultas yang ada di daerah hulu sungai kemudian digabung ke Jalan Ayani, itu awalnya tidak pernah membayangkan bahwa yang namanya jumlah mahasiswa IAIN Antasari itu sebanyak ini. Itu yang perlu Anda catat. Jadi tidak pernah terbayangkan. Dulu itu yang namanya mahasiswa IAIN itu jumlahnya hanya ratusan, tidak sampai ribuan. Itu yang perlu dicatat. Nah, kemudian dari segi fasilitas, dari segi sarana prasarana tidak pernah terbayangkan dulu bahwa orang YN itu sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Azumadi Azra, tidak pernah terbayangkan bahwa terjadi transformasi santri menjadi kelas menengah. Nah, implikasinya apa? Mahasiswa itu pakai motor, dosen banyak yang pakai mobil. Yang kita bayangkan dulu itu, orang-orang dulu itu mungkin yang terbayangkan adalah gedung perkuliahan, titik. Tidak ada bayangan seperti itu. Makanya lalu kemudian mencari tanah, membuat kampus itu kecil tanahnya, sekitar 10 hektar. Tidak terbayangkan. Nah, sekarang ini lalu kemudian kita dikagetkan oleh berbagai perubahan. Salah satu perubahannya adalah jumlah mahasiswa yang membludak, kemudian sarana prasarana yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa juga dari segi kuantitas dan kualitas itu bertambah. Itu yang menjadi persoalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita tetap mau memaksakan dengan keadaan seperti ini? Makanya lalu kemudian mulai zaman Pak Profesor Kamrani Busri sampai Pak Fauzi Asri itu lalu kemudian mencari kerjasama, kemudian kasakusuk ke sana kemari membeli tanah di Banjarbaru itu. Anda bisa bayangkan kalau kita pindah ke Banjarbaru itu, kampus kita itu kalau di total secara keseluruhan, apalagi nanti ada tukar guling dengan Pemda Banjarbaru, itu saat ini itu total luasnya itu 70 hektar. Yang akan ditukar guling tambahannya adalah sekitar 70 hektar.
Jadi totalnya adalah 100 hektar. Anda bisa bayangkan, Anda mau bikin fasilitas apa, silahkan usulkan. Tapi jangan dipaksakan di kampus kita ini yang sudah kumuh seperti ini dipaksa untuk menyediakan kita ruangan kuliah saja itu kurang. Makanya sampai sore perkuliahan itu, bahkan Sabtu itu sampai sore, itu perlu diketahui. Nah, ruang kuliah saja itu cukup kekurangan, lalu kemudian tidak memungkinkan kita lalu kemudian memberi fasilitas kepada yang lain, termasuk kepada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, kenapa lalu kemudian apung itu dikunci? Karena itu fungsinya sekarang sudah menjadi ruang kuliah yang kebersihannya harus terjaga. Kalau tidak terjaga, maka yang marah itu dosen kepada pimpinan, kepada karyawan, marah-marahnya bukan kepada mahasiswa. Kami sudah memberikan fasilitas kemarin itu di apung yang di ujung dekat dakwah. Tapi Anda sendiri boleh lihat apa yang terjadi. Dibikin ayunan, barang-barang ditumpuk di sana, di sini, kumuhnya luar biasa. Itu pada masa saya bersihkan semua seperti itu. Lalu kemudian biar mudah itu dikunci, diteralis, agar apa? Agar tetap terjaga. Anda mau kalau misalnya ruang perkuliahan penuh dengan barang kotor dan sebagainya. Padahal dulu itu pada awal-awal saya menjadikan itu sudah bikin perjanjian dengan salah satu ormawa yang ada di lingkup Fakultas Usuluddin supaya menjaga kebersihan. Tapi ternyata tidak terjadi, malah semakin kotor. Nah, itu alasannya. Nah, jadi intinya dengan fasilitas yang sangat minim ini, mohon para mahasiswa juga mau berkomunikasi dan berkoordinasi, tidak lalu kemudian saling ngotot. Fasilitas kita ini memang minim, tapi kalau sudah ke kampus 2, insya Allah akan terfasilitasi semua. Banyak tanah kosong yang bisa kita manfaatkan, banyak ruangan kosong yang bisa kita manfaatkan. Jangan memaksakan yang seperti ini. Nah, kemudian masalah taman, kenapa itu dibuat taman? Karena posisinya itu dekat jalan, kemudian bentuknya itu segitiga. Itu yang sering parkir di situ bukan fakultas kita, supaya diketahui. Itu fakultas dari Fakultas Syariah dan PEBI ikut juga parkir di situ. Maka untuk menjaga privasi khusus Fakultas Usuluddin, kita bikin taman di situ biar fakultas lain manfaatkan ruang masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, masalah parkir yang ada di dekat PEBI itu juga itu makanya kami beri nama itu parkir Fakultas Usuluddin dan Humaniora, karena yang parkir itu kebanyakan bukan dari Fakultas Usuluddin, juga nimbrung dari PEBI, dari dakwah yang ikut parkir di situ. Kemudian yang di belakang yang arah ke kantor pusat itu yang kebanyakan yang parkir itu dari tarbiyah. Itu kami identifikasi. Jadi kalau misalnya hanya untuk Fakultas Usuluddin seputaran apung parkir, seputaran apung itu insya Allah cukup. Nah, itu sudah kami laporkan ke rektorat supaya menertibkan. Tapi kan rektorat juga tidak semudah membalik telapak tangan untuk membuat parkir tersebut. Jadi kalau mana substansial mana lebih substansial parkir dengan taman, ya kita lihat posisi taman itu dibuat di mana. Kalau saya membuat taman itu di parkiran, itu berarti saya yang salah. Tapi itu tanah yang memang tidak cocok untuk parkir karena posisinya di pinggir jalan. Makanya kami tutup dengan cara membuat taman, dan itu fungsinya juga untuk menambah keindahan fakultas. Anda perlu ketahui bahwa beberapa kali kunjungan dari UIN Jakarta, kemudian dari Kementerian Agama,
selalu saja penilaiannya negatif terhadap lingkungan Fakultas Usuluddin yang tidak asri. Itu penilaian orang loh. Jadi kalau dikatakan tidak substantif, tidak mungkin orang menilai fakultas kita itu sangat tidak asri karena memang tidak ada tamannya. Juga Fakultas Tarbiyah itu Anda bisa lihat. Kemudian Fakultas Dakwah juga bagus, ya kan? Nah, jadi itu usaha kami untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di tengah keminiman yang tersedia di fakultas kita. Nah, kemudian masalah fakultas yang fasilitas yang lebih besar, alternatif yang paling rasional adalah kita memang harus pindah ke kampus 2. Itu tidak bisa tidak dan tidak bisa ditawar-tawar. Anda mau berpikir seperti apa, tetap harus pindah. Kita dengan jumlah mahasiswa seperti ini, kita memerlukan area kampus yang luas dan gedung yang banyak. Tidak bisa tidak bisa dipaksakan. Anda mau fasilitas Ormawa, ruangan mana yang mau diambil? Cek saja, semua terpakai sampai apung pun untuk ruang perkuliahan. Yang sebenarnya apung itu tidak layak untuk menjadi ruang perkuliahan. Nah, jadi makanya lalu kemudian ketika kita, karena saya termasuk panitia transformasi IAIN jadi UIN, yang kita pikirkan pada saat kita membeli tanah di Banjarbaru itu memang dalam pikiran 100 tahun ke depan, bagaimana UIN ke depan 100 tahun. Makanya kita bikin membeli tanah seluas itu. Kalau Anda pernah berkunjung ke kampus 2, itu sejauh mata memandang itu adalah kampus kita. Dan silahkan jalan-jalan ke kampus 2, itu gedungnya sangat besar sekali, auditoriumnya juga sangat besar, bisa menampung ribuan orang. Jadi seperti itu. Jadi apa yang Anda inginkan itu akan terjawab, tapi jangan dipaksakan untuk menjawab dengan fasilitas yang ada di fakultas yang saat ini. Itu tidak mungkin. Malaikat saja dijadikan dekan, insya Allah menyerah. Tidak mungkin untuk memfasilitasi apa yang mahasiswa inginkan. Karena memang itulah keadaan kita, fasilitas kita. Itu yang saya katakan, kita ibarat mencari rumah itu tipe 36, tapi dimasuki oleh orang 100. Mau tidur di mana? Mau pakai kamar siapa? Nah, jadi seperti itu. Jadi harus legowo juga lah melihat keadaan yang seperti ini. Ini bukan dunia bim salabim, tapi dunia yang harus kita proses secara bertahap, perbaikan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti tadi sudah saya jawab masalah tempat kegiatan mahasiswa, kemudian tempat parkir. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, bagaimana penanya? Sudah cukup jelas? Oke. Iya Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti kalau memang misalkan lokal itu mau dipakai untuk kegiatan Ormawa, nanti kalau memang misalkan sudah jalan atau tetap muka, berarti boleh lah Pak, lokal-lokal itu tuh dipakai untuk kegiatan Ormawa. Silahkan berkoordinasi. Weekend Kak, atau misalkan kayak gitu. Ya, silahkan berkoordinasi dengan bagian umum. Insya Allah difasilitasi. Ada lagi? Oke. Berarti untuk menanyakannya ke bagian umum atau langsung ke kabak. Bagaimana penanya? Cukup? Insya Allah cukup. Ya. Insya Allah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, kita lanjut sesi tanya jawab lagi ya. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan.
Silahkan kepada teman-teman yang mau bertanya. Pak, lagi kah? Bapak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kata Bapak ada rencana untuk apung itu ditambah 2, Pak. Nah, Ya. itu tuh di kampus yang sekarang atau di kampus yang baru gitu, Pak? Kampusnya sekarang mudah-mudahan di 2021 itu bisa direalisasikan segera. Kalau tidak ada pemotongan. Jadi saya informasikan bahwa anggaran UIN itu bukan dipotong oleh rektorat, bukan dipotong oleh Kementerian Agama, tapi dipangkas oleh Kementerian Keuangan secara sepihak tanpa persetujuan Kementerian Agama dan tanpa persetujuan dari dari PTKN seluruh Indonesia. Jadi mereka sendiri yang menyisir. Jadi begitu disisir, nah, baru mereka beritahukan bahwa ada pemangkasan. Mau apa lagi kita? Nah, jadi kita sekitar 11,6 miliar. Tapi ya itulah, karena kita harus juga maklum pemerintah juga memerlukan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Kalau itu diprotes mungkin itu tidak menunjukkan rasa kemanusiaan kepada upaya menahan laju COVID-19. Jadi seperti itu. Dan itu bukan hanya kita, seluruh PTKN, seluruh PTKU, seluruh kementerian itu semua anggarannya dialihkan alokasinya untuk penanganan COVID-19. 11,6 miliar itu angka yang luar biasa banyaknya, dan ini hanya pertama kali dalam sejarah untuk UIN Antasari. Bahkan untuk lembaga-lembaga lain saya kira untuk ini pertama kali dalam sejarah. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Jadi ya terpaksa, makanya supaya diketahui, kami di fakultas itu dan di fakultas lain, supaya diketahui kalau ada kegiatan webinar dan sebagainya itu tanpa anggaran. Coba bayangkan, tidak dihonor, tidak ada honor. Bahkan narasumber pun kadang-kadang tidak diberi honor. Coba bayangkan, tidak ada anggaran, hampir tidak ada anggaran. Anggaran itu hanya operasional. Sementara untuk kegiatan semua habis, tidak ada. Dan itu yang dipangkas itu dana RM dan dana dari PNBP. Jadi luar biasa. Jadi kita tahun 2020 ini ya saya katakan sangat menyedihkan. Menyedihkan apa? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berbeda dengan universitas-universitas yang memang sistem keuangannya berbeda, misalnya kayak UIN Jogja atau UNLAM yang sudah BLU itu pengelolaan keuangan sendiri. Itu walaupun dipotong, mereka masih bisa mencari dana-dana dari di luar tanggungan pemerintah. Kalau kita kan 100% itu anggaran dari pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan kalau saya sih berharap di 2021 ini apung bisa didirikan 2, kemudian parkir segera dibenahi, bukan hanya di Fakultas Usuluddin saja. Nah, karena kalau hanya di Fakultas Usuluddin itu dampaknya juga ke Fakultas Usuluddin. Yang sekarang ini dibenahi itu kan parkir di Fakultas Syariah. Nah, itu muatnya kalau arahan dari Pak Rektor itu sekitar 1.500 motor. Nggak tahu saya benar apa tidaknya. Nah, itu kan dipaping semua. Itu dipaping untuk dijadikan lahan parkir di daerah pojok yang di Fakultas Syariah itu. Nah, mudah-mudahan ke depan itu juga fasilitas parkir untuk PB misalnya, jangan sampai PB ikut parkir di Fakultas Usuluddin, termasuk juga tarbiyah
tarbiyah itu yang di sisi Fakultas Tarbiyah itu harus dibenahi secara merata agar mereka parkir tidak di Fakultas Usuluddin. Jadi yang di belakang dekat dengan kantor pusat itu yang parkir yang kami ketahui itu hampir 75% dari Fakultas Tarbiyah yang parkir di situ. Kemudian yang dekat PB itu hampir 50% dari Fakultas Dakwah dan PB. Karena mereka tidak punya lahan parkir. Nah, lalu seakan-akan mahasiswa Fakultas Usuluddin itu tidak mampu menampung parkir yang ada di Usuluddin, tidak mampu menampung parkir mahasiswa Fakultas Usuluddin, padahal sangat mampu kalau itu tidak dipakai oleh orang lain. Nah, sebagai gambaran kenapa itu kami jadikan taman, karena dari Pak Sajali, wakil dekan gua sering menertibkan bersama Kabak, bersama bagian umum, segitiga yang ada, yang kita areal segitiga yang kita jadikan taman itu yang umumnya parkir itu dosen-dosen dari Fakultas Syariah. Jadi kalau dosen-dosen Fakultas Usuluddin yang punya mobil itu terlambat datang atau sekitar jam 10-an baru datang dan parkir dan mengajar, insya Allah akan parkir di luar karena sudah tertutupi oleh Fakultas Syariah. Nah, jadi biar tidak digunakan, kami bikin taman biar pintu masuknya itu bisa kami bikin portal. Jadi tidak lagi menerima parkir dari luar khusus Fakultas Usuluddin. Karena apa? Karena Fakultas Syariah itu sudah dibikinkan parkir yang ada di pojokan itu pasti cukup untuk Fakultas Syariah sendiri tanpa harus numpang parkir di tetangganya. Nah, jadi seperti itu supaya diketahui. Jadi jangan membayangkan bahwa parkir kita itu tidak cukup. Parkir kita itu tidak cukup karena dipakai oleh orang lain. Saya sudah sampaikan setiap rapat pimpinan dengan rektor. Kalau seperti ini, tolong fasilitasi kami. Jadi bukan hanya mahasiswa, saya pun selalu memperjuangkan apa yang menjadi suara-suara seperti ini. Sebelum disampaikan pun, saya sudah menyampaikan kepada rektor tentang parkir, tentang ruang kuliah. Makanya tahun ini kita diberikan ruang arsip, gedung arsip itu 2 lokal untuk gedung perkuliahan kita. Mudah-mudahan kalau itu bisa dipakai kalau misalnya perkuliahan tatap muka, paling tidak mengurangi beban pemakaian yang ada di Pak Apung, dan Apung bisa sebagian difungsikan untuk kegiatan mahasiswa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami pun berpikir bagaimana win-win solutionnya, tidak lalu kemudian ngotot menutup mata dengan keadaan seperti ini. Tidak, kami juga berusaha. Bukti konkretnya adalah kita diberi dua ruangan itu, 2 ruangan yang ada di gedung arsip yang di sampingnya auditorium itu. Kemudian juga kami sudah merekayasa laboratorium IAT, kemudian SA dan AFI itu menjadi lokal perkuliahan. Nah, kemudian supaya diketahui bahwa penerimaan mahasiswa tahun ini kan agak menurun karena proses penerimaan, kemudian proses ujian tesnya, kemudian daftar ulangnya yang banyak kendala sehingga banyak mahasiswa yang lulus tidak bisa daftar ulang. Itu berdampak hampir di semua fakultas terjadi penurunan. Penurunan ini bukan penurunan minat, tapi terkendala oleh sistem yang ada di pusat, karena UMPTKN itu yang baik yang SPAN maupun yang OBTKN-nya itu dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi kita hanya memfasilitasi orang mendaftar. Nah, rupanya mereka tidak siap dari segi IT dan sebagainya, sehingga banyak sekali mahasiswa yang mendaftar itu tidak terdaftar, dan itu sudah tidak bisa tertangani lagi.
Dan itu dampaknya adalah penerimaan keuangan UIN Antasari tahun ini akan merosot. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau ini mudah-mudahan bukan tahun inilah akhir tahun ini kita tatap muka. Kalau saya sih berandai-andai kita sudah bisa tatap muka, perkuliahan tatap muka itu di awal 2021 sekitar bulan Januari. Kenapa ini saya sampaikan? Kita perlu ketahui dan mohon jangan ngotot para mahasiswa untuk tatap muka karena UIN Antasari itu sudah terpapar COVID-19. Kalau pernah mendengar di Fakultas Dakwah itu salah satu dosennya meninggal karena COVID-19. Itu bukan isu, itu adalah kenyataan yang harus dipahami. Karena itu Fakultas Tarbiyah itu sempat di lockdown selama 1 bulan. Bahkan kami pun Fakultas Usuluddin sempat fakultas-fakultas lain yang sempat berinteraksi dengan mereka itu sempat dikurangi work from office-nya itu hanya diizinkan sekitar 25% dari populasi yang wajib ke kampus. Jadi seperti itu. Nah, itu sebagai informasi. Kemudian di Tarbiyah itu sempat ada 2 dosen juga yang dikabarkan, bukan dikabarkan lagi positif COVID-19, tapi alhamdulillah sembuh 2 orang. Nah, baru-baru ini supaya diketahui, itu di kantor pusat di bagian keuangan, itu suaminya terpapar COVID-19 sehingga bagian keuangan kantor pusat itu sebagian di lockdown. Tidak diizinkan masuk kantor. Nah, jadi mohon masalah-masalah ini diperhatikan. Kemudian juga satpam yang ada di depan kampus kita itu 1 orang terpapar COVID-19, itu dirumahkan sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi masalah tatap muka, insya Allah kalau evaluasinya bagus, kita akan tatap muka. Bukan tidak ingin tatap muka, tapi kita lebih mencari keselamatan bersama, itu yang lebih substansial saya kira. Kita mementingkan kesehatan lebih dahulu, baru tatap muka. Jadi seperti itu. Bukan pimpinan atau UIN itu tidak ingin ada tatap muka, tidak, tapi ingin menjaga keselamatan. Karena kalau ada sempat muncul klaster UIN Antasari, itu akan menjadi bulan-bulanan media. Itu dampaknya luar biasa nanti. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita semua. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Berhubung waktu kita sudah habis, jadi kita tutup kesimpulannya pada kali ini bahwa wajah baru di tengah pandemi ini menciptakan suatu sistem yang baru untuk perkuliahan, yaitu kita perkuliahan online. Adanya pergantian cat dan taman itu ditujukan untuk fakultas PUB supaya lebih asri dan bersih. Dari pihak fakultas pun sudah bersikeras untuk menjadikan PUB kita ini supaya lebih baik lagi. Semoga kedepannya saat kita kembali nanti di sekolah tatap muka, kita bisa bersemangat dan berkegiatan seperti biasa. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ini dokumentasi Pak. Jadi dimohon untuk teman-teman semua untuk menghidupkan kameranya. Silahkan. Yuk kawan-kawan mohon on cam. Ini nanti untuk teman-teman yang panitia yang dokumentasi tolong dipandu.
Bagaimana panitia? Bisa dimulai? Yuk, jangan. Bisa. In, ini Google Meet ulu nih tak alih ke Google Meet satunya. Jadi yang bisa screenshot ini hanya bagian 3 orang. Jadi sisanya yang lain itu ke lain. Tapi bagi yang Google Meet-nya bagian ke ekstra yang latarnya putih itu bisa tuh. Silahkan dipandu. Bagaimana panitia? Sudah atau belum? Udah. Oke, saya pamit duluan ya. Gimana? Sudah? Ya. Oke, siap, silakan. Satu. Kita SS ya. Oke, Pak, dihitung ya. 1, 2, 3. 2, Senyum. 3. Lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke, Pak, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nih, terima kasih banyak Pak. Pak, atas waktunya. Pak. Ya, Oke, teman. Ya. Oke, baiklah. Berakhirlah sudah acara kita pada siang ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan, tutur kata maupun lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Room Zoom.